From the insight for your daily life to the recommendations for your style. and this is Daily Lifestyle. Teman-teman, sebelum nonton jangan lupa ya, klik like, subscribe, and share. Viewers, welcome on Daily Lifestyle bersama saya Hudson. Oh bukan. Sejak kapan kok saya namanya Hasan? Soalnya hitam putih, jadi kanan kiri beda. Ya, saya Ricky. Saya Alia. Dan bersama kita akan membahas berbagai informasi yang menarik, inspiratif, dan juga viewers bisa terapkan di rumah masing-masing. Yes, viewers. Dan kali ini kita akan ngebahas kalau misalnya bicara soal fotografi, pasti nggak lepas dari yang namanya fotografernya. Ya kan Alia ya? Ya, betul. Dan kayaknya memang kalau bicara soal fotografi atau fotografer itu orang-orang di sekitarnya itu juga harus sangat membutuhkan. Iya. Kayak misalnya di grup sosialita. Oh iya, jadi kan sosialita selalu ada banyak acara, ada fotografer selalu fotoin. Jadi simbiosis mutualisme, guys. Iya, betul kan? banget. Karena apalagi orang-orang perempuan-perempuan sosialita tuh biasanya suka banget difoto. Apalagi mereka suka pose-pose dengan baju-baju mereka yang branded. Benar. Gitu ya. Iya kan, karena nggak cuma event yang banyak, tapi juga emang bajunya itu sih yang harus dijual ya, benar-benar karena mereka tuh benar-benar kayak walking fashion show gitu ya, bajunya tuh Chanel, Burberry, wah macem-macem ya, keren banget. Betul. Makanya kadang kalau kita ngelihat ada acara arisan, event-event arisan seperti itu pasti selalu ada fotografernya. Iya. Kayak gitu. Karena mereka memang sangat ingin mengabadikan momen-momen berkumpul bersama dengan teman-temannya. Dan bahkan aku pernah denger nih ya, gosip-gosipnya sih, nggak cuma fotografer yang di-hire untuk acara, tapi tamu undangannya nih sosialitanya juga bawa fotografer pribadi. Wah, serius? Iya. Ya udah, daripada penasaran, mending kita lihat tayangannya berikut ini. Apa benar? Viewers, ada yang mengibaratkan sosialita dan fotografer itu bagaikan dua sisi mata uang, di mana satu sama lain saling berkaitan erat. Di mana ada sosialita, pasti di sana ada fotografernya. Bahkan seringkali ketika hadir di sebuah event ataupun di acara arisan sosialita, ada sosialita yang membawa fotografer sendiri. Maka pemandangan seperti ini sudah tidak asing lagi, di mana para sosialita tak lepas dari bidikan dan sorotan kamera bak seorang diva. Seperti yang terlihat beberapa waktu lalu saat grup arisan sosialita Royal Family menggelar arisan di hotel berbintang 5 di kawasan Tangerang, Banten. Siang itu para anggota arisan tampak hadir dengan mengenakan gaun bernuansa Bollywood. Keseruan mereka kian tak terbendung dengan kehadiran hampir selusin fotografer dan videografer. Mereka tampak sangat menikmati momen foto session tersebut. Hampir semua tempat dan sudut menjadi latar belakang mereka untuk berpose. Yang berikut ini salah satu yang cukup menyita perhatian. Wah, bagus-bagus nih Bu. Gimana Iya, nih? ini lucu banget tuh. Asik ya, Coba seru ya. yang sebelah tuh. Coba nih. Tuh kan kelihatan Oh, iya tinggi nih. banget kan, jadi 185. Asik. Mau sekali lagi Bu yang kayak gini ya. Nanti Iya, kita mau. ambil beberapa lagi ya. Iya, Kayaknya ini pokoknya mau menarik semuanya. nih. Asik. Bagus ya Bu. Bagus banget. Keren ya. Suka banget aku foto-fotonya Mas Agung, selalu keren. Makasih Bu. Viewers, teman-teman semua, seru banget kalau moto-moto di dunia sosialita. Yang penting kuncinya komunikasinya dulu. Dari komunikasi nanti kemudian baru kita harus paham angle-nya, kemudian pemilihan spot. Nah, jadi disesuaikan dengan bajunya, dressnya, sehingga dari situ nanti akan jadi padanan yang menarik. Viewers, fenomena menjamurnya grup arisan yang menamakan diri mereka sebagai grup arisan sosialita tersebut seakan menjadi peluang karir atau peluang kerja tersendiri bagi para fotografer.
Pasalnya, semakin banyak grup arisan, semakin banyak pula kemungkinan mendapat job dari para sosialita tadi. Hal ini setidaknya diakui oleh DJ Agung, salah seorang fotografer yang sudah cukup dikenal di kalangan sosialita Jakarta. Ya memang saat ini memang arisan beda dengan arisan yang dulu banget. Dulu memang identik lebih banyak ngumpul dan makan-makan dan nongkrong-nongkrong bersama. Tapi sekarang ada foto-foto dan tampaknya foto-foto ini menjadi bagian dari arisan tersebut. Jadi serunya arisan, ramenya arisan juga diramaikan dengan foto-foto. Jadi antara foto-foto dengan arisan ini sepertinya sudah saling berkaitan. Dengan berkembangnya tren dan lifestyle saat ini, foto-foto juga sangat diperlukan di event sosialita, event networking seperti ini atau gathering seperti ini, dan rata-rata hampir tiap kali ada acara seperti ini mereka juga mengundang fotografer. Jadi sangat membantu membuka lapangan pekerjaan buat bidang yang seperti ini. Seperti yang dijelaskan DJ Agung tadi, nyatanya memang kemudian permintaan akan jasa fotografer juga sangat tinggi dari kalangan sosialita. Bahkan tak jarang mereka bisa berebut dalam tanda kutip untuk mendapatkan jasa para fotografer favorit. Makanya untuk mengatasi kenyataan seperti itu, ada grup arisan yang sengaja mengontrak seorang fotografer untuk satu periode arisan, yaitu selama 12 bulan. Seperti yang diakui Nanda Firdaus Buban alias Ibu Bandar, arisan Royal Family berikut ini. Ya karena cewek itu ya identik dengan foto-foto kan pasti, karena kan momen itu nggak bisa kita ulang lagi ya kan. Jadi setiap acara royal fotografernya tuh bisa lebih dari 10 kali ya. Gitu, banyak yang fotografer lain banyak yang WA-nya juga sih gitu ya. Cuman kan kita ya udah gantian gitu. Hal yang sama juga diungkapkan oleh Yuda Setia, yang juga salah seorang ketua arisan atau Pak Ban, arisan Royal Family. Ia menyebut sengaja memanjakan para anggota arisan dengan mengundang banyak fotografer profesional. Kalau Royal Family itu, alhamdulillah Mas, fotografernya itu mesti minim itu 6. Karena banyak ibu-ibu tuh suka foto-foto. Memang kalau 1-2 tuh nggak ngatasin kalau Royal Family itu. Ini dari jam 11 sampai jam berapa ini? Jam 4 belum selesai acaranya. Itulah Royal Family. Kalau untuk fotografer memang tidak bisa dipisahkan dengan arisan ini, Mas. Viewers, arisan merupakan salah satu budaya atau tradisi kearifan lokal yang tidak ditemukan di belahan bumi manapun, kecuali hanya ada di Indonesia. Nah, seiring perubahan zaman, kini grup-grup arisan yang menjamur di kota-kota besar agak berbeda dengan arisan ibu-ibu pada umumnya. Arisan yang menyebut dirinya sebagai arisan sosialita tersebut memang sangat fenomenal. Salah satu yang fenomenalnya adalah hobi-hobi narsis mereka di depan sorot kamera tadi. Fakta ini mendatangkan rezeki tersendiri bagi para fotografer. Namun pada saat yang bersamaan, persaingan di dunia fotografer pun lumayan ketat sebab belakangan makin banyak orang yang menseriusi profesi sebagai fotografer atau tepatnya sebagai fotografer para sosialita. Dan dengan makin berkembangnya tahun ke tahun, dan arisan pun juga makin banyak dan makin berkembang, banyak yang membuat arisan juga. Jadi akhirnya banyak juga yang melirik bidang ini gitu ya, otomatis persaingan kompetisi akan semakin ramai dan semakin banyak. Tentunya fotografer itu untuk di kalangan sosialita tentu penting sekali, karena kan biasa ibu-ibu ini mereka mungkin suntuk dengan pekerjaannya, ada yang kerjakan, ada yang menjadi artis, sosialita, ada juga businesswoman, mereka juga perlu hiburan. Dengan adanya fotografer itu sangat membantu. Apalagi di Royal ini kita fotografer bisa lebih dari 8 orang loh. Di luar media TV loh, serius. Selama masih sanggup, monggo silakan aja. Kalau saya rasa tuh penting banget ada fotografer di setiap acara ya.
karena untuk dokumentasi kita, kenang-kenangan kita, dan kita tuh kayak lebih serak kalau difoto sama fotografer gitu. Pasti bagus hasilnya. Kalau di Royal kayaknya kita semua udah ditentuin sih sama Pak Bannya. Dan itu bagus banget hasilnya. Kita semua udah puas semua. Fotografer itu penting banget karena di setiap situasi saat arisan itu kita pengen momen-momennya supaya abadi. Jadi dengan fotografer diarahkan jadi lebih bagus lagi foto-fotonya, menarik gitu. Dengan ada fotografer itu sangat penting. Banyak banget disediakan fotografer di sini. Jadi teman-teman bisa foto-foto yang banyak, jadi spot-spot foto itu banyak juga. Jadi fotografernya harus banyak karena orang-orangnya juga banyak di sini. Viewers, untuk mendapatkan hasil foto yang bagus dan maksimal, dituntut semacam chemistry antara fotografer dan sang model. Dalam hal ini, para sosialita. Sebab kehadiran fotografer di sebuah event menjadi sebuah hiburan killing time bagi para sosialita. Iya, supaya mereka nyaman, happy, karena kan sebulan sekali ya di sini kita bertemu gitu kan, silaturahmi setelah kegiatan segala macam pekerjaan, segala macam capek lah ya kegiatan mereka. Ya disinilah sebulan sekali kita refreshing gitu ya. Mereka sukanya foto-foto, ya udah foto-foto aja gitu kan. Daripada gibah kan dengan foto-foto, ya kan diupload di media sosial yang bagus, yang sopan seperti itu. Nah itu kayak sayur kurang garam ya, ya kan, kayak nggak ada fotografer kayak basi banget ini, kayaknya waktu lama banget kan, ada fotografer kan, aduh kok waktu cepet banget ya, atau udah sore ya, kita ngapain ya sih, padahal cuma foto-foto aja, foto-foto, terus udah akhirnya pulang udah sore gitu kan, harus ada fotografer, harus itu, kalau nggak ada kayaknya udahlah pulang aja deh, gak seru. Aku kalau ke event ultah temen gitu ya, aku ya gitu suka bawa fotografer sendiri karena kan lebih bebas ya kan, kalau kita mau foto nggak pakai fotografernya mereka kan, kita nggak kenal sama mereka fotografer itu. Jadi kalau kita bawa sendiri yang udah biasa kita foto, bawa aja, ajak aja gitu, jadi lebih nyaman, lebih oke lah. Wow, amazing banget. Karena mereka itu bisa mengabadikan momen, misalnya seperti itu ada arisan tadi, terus udah gitu pastinya kalau sosialita kan biasanya sih banyak keinginan atau permintaannya yang harus diikutin, apalagi kan mereka kan moving gitu kan ya Ali ya. Ya mungkin karena mereka ingin menonjolkan fashion item tertentu kayak tasnya atau dressnya, jadi butuh foto dengan angle tertentu, atau jangan-jangan bisa jadi sebaliknya nih Ki, jangan-jangan justru fotografernya ada banyak permintaan. Bener nggak sih? Sebenarnya gimana nggak sih ini Ki? Kayak dari merekanya tuh sama-sama ribet atau gimana ya, jangan-jangan. Oh my tenang God. aja Alia, karena berikut ini DJ Agung, seorang fotografer yang biasa sudah memfoto kegiatan-kegiatan sosialita, ini akan bercerita seperti apa serunya dia menjadi seorang fotografer di tengah ibu-ibu sosialita tadi. Wow. Ya. Yaudah kalau gitu viewers, mari kita lihat video berikut ini. Let's check it out. Viewers, bagi seorang fotografer profesional, siapapun yang menjadi model untuk difoto mestinya tidak menjadi masalah. Lalu benarkah untuk memotret para sosialita harus punya trik-trik khusus? Berikut pengakuan DJ Agung, salah seorang fotografer lifestyle, sebutan untuk para fotografer yang biasa memotret aktivitas para sosialita. Kalau kuncinya setelah bertahun-tahun di lifestyle ini ya mungkin salah satunya adalah sabar dan komunikasi. Itu yang paling penting sih sebenarnya, paling basic dari semuanya. Skill itu udah pasti, tetapi paling utama adalah sabar dan komunikasi. Karena yang kita hadapin ini nggak cuma 1-2 orang, tapi orangnya banyak. Dan makin banyak orang yang makin banyak karakter yang beda-beda. Sehingga mau nggak mau ya dalam menghadapi tiap orang, menyikapi tiap orang itu otomatis perlu juga dengan kesabaran masing-masing. Sebenarnya sih tiap orang kita batasin dengan durasi, jadi supaya nanti yang ngantri, yang teman-temannya juga ikut kebagian, jadi lebih ke arah durasi. Beberapa ya kadang-kadang kita sudah berusaha, tapi memang kadang-kadang namanya juga
masalah waktu ya. Jadi kadang-kadang mereka datang di saat yang bersamaan dan saat itu langsung banyak orangnya. Nah mau nggak mau otomatis ya kita coba bisa cover sebisanya, semaksimalnya. Dan memang kadang-kadang kalau nggak sempat, nggak bisa, saya coba untuk cover sesudahnya itu. Tetapi kadang-kadang acaranya mungkin sebagian dari mereka sudah pulang atau walaupun acara masih berlangsung gitu. Tetapi ya mau nggak mau kita coba sikapi sebisanya. Kadang-kadang ya memang nggak dapat, ya mungkin nanti di lain kesempatan kita coba dapetin kesempatannya dia lebih banyak. Ya kita emang udah lama ya kerja sama DJ Agung ya kan, apalagi Royal kan emang terus sama DJ Agung gitu kan. Bagus dia karena kan dia udah ngerti kita, udah kayak temen gitu kan. Udah pokoknya mereka semuanya udah ngerti DJ Agung. Selain DJ Agung ada juga sih. Ada beberapa fotografer yang kok ini jadi gini kan, kalau kita kan maunya bodo amat lah diedit yang penting bagus gitu kan. Kalau fotografer kan beda gitu kan. Nanti jadi gendut lah, jadi ini. Ya udahlah nggak usah kita pakai lagi. Kan kita yang penting cakep gitu kan. Kita ada bayar masa kita ngedit sendiri kan, mereka fotografer kerjanya ngedit supaya kita bagus, kita nggak usah mikir-mikir lagi gitu kan. Kalau nggak bagus dibilangin sekali, 2 kali, 3 kali masih gitu. Ya udahlah banyak fotografer lain gitu. Selain hasil fotonya yang bagus, sosok dan karakter seorang fotografer juga sangat menentukan buat para sosialita dalam memilih jasa seorang fotografer. Aku udah ikut beberapa arisan dan biasanya suka manggil DJ Agung terus. DJ Agung itu udah sering aku ketemu sama DJ Agung. Udah beberapa kali foto sama DJ Agung. Karena dia fotonya pasti bagus ya, hasil fotonya bagus, kemudian orangnya juga ramah banget, jadi diajak ngobrol enak dia. Dia 2 jam dari setelah acara dia langsung di fotonya dikeluarin gitu, nggak menunggu lama lagi, langsung di-share. Iya, karena kita penting banget buat di-upload di sosmed. Sosmed itu dengan di sosmed kan orang juga ngelihat kita ya gitu. Jadi kalau saya juga isi media sosial saya juga banyak yang lihat. Jadi penting banget buat di-upload gitu, di foto. Kelebihan dari DJ Agung yaitu dia orangnya ramah banget. Udah gitu santun dan dia itu nggak pernah yang namanya meninggalkan. Biasa kan ada kan fotografer tuh yang udah deh gue apa jam 2 nih. DJ Agung tuh nggak pernah begitu, mau sampai jam 9 malam pun dijabanin. Iya, makanya kita semua itu pada happy sama DJ Agung, senang semua. Iya Mas, fotografer kita itu mulai dari awal berdirinya Royal Family itu aja Mas, ada 2, DJ Agung sama sekarang ini perkuat oleh Dani Go. Itu memang kita kontrak sama beliau ini Mas. Alhamdulillah memang fotonya ya memuaskan. Memang kita memilih di Royal ini. DJ Agung itu orangnya ramah, ya kan. Terus dia itu santun sama member-member, ya kan. Pokoknya dia tahu menempatkan diri sebagai fotografer gitu. Sementara itu, bagi seorang fotografer bisa menghasilkan foto yang bagus dan disukai oleh si model menjadi kepuasan tersendiri. Hari ini moto acara buat grup Arisan Royal. Grup ini sudah lumayan lama dan solid sekali, hubungan kekeluarganya juga erat dan akrab sampai sekarang. Dan alhamdulillah udah 4 tahun bersama dengan grup ini dan sampai sekarang grup ini tetap solid dan kompak. Aku sih mengalir gitu aja, disuruh gini oke lah, ikutin aja gitu. Yang penting senyaman kita, nggak usah kaku. Karena pun kita ada feel sama fotografernya, jadi kita nggak kaku lagi gitu kan. Misalnya kalau baru kan dia belum tahu angle kita, ya kan? Angle kita di mana, main cepret-cepret aja kan, tapi hasilnya kan nggak bagus gitu kan. Kita sebel kadang-kadang ya, kan momen itu nggak bisa diulang 2 kali gitu. Jadi ya udah sekali itu dia udah tahu angle-nya, jadi kita malas ganti-ganti fotografer lain. Ya udahlah dia udah tahu angle kita. Jadi kalau kita baru lagi, nanti dia cari angle kita lagi yang baru gitu. Jadi capek deh, gitu ya.